dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Dewi Sulistiani dengan NIM A221-22005 dan teman saya atas nama Hikmah Abia dengan stambuk A221-22003. Dan saya atas nama Nika Dedela Darmianti dengan NIM A221-22002. Dan saya atas nama Wayan Windiawati dengan NIM A221-22004. Dan saya yang terakhir atas nama Rifka Putini dengan stambuk A221-22001. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3. Kami akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas mata kuliah biologi konservasi yang dimana kami mengambil tema supremasi hukum dalam melindungi keanekaragaman hayati di Indonesia. Oke, baik. Di sini kami mengambil salah satu contoh, yaitu kami mengambil Taman Nasional Kota Palu, yang mana dulunya itu di sini banyak ditumbuhi dengan pepohonan, tetapi sekarang dijadikan sebagai tempat wisata. Ya. Jadi inilah keadaan Taman Nasional sekarang yang menjadi tempat wisata, di mana kita bisa melihat berkurangnya pepohonan setelah taman ini dibangun. Jadi untuk penjelasan lebih detail mengenai Taman Nasional ini, teman-teman boleh simak video ini sampai akhir. Oke, baik. Jadi di sini berhubung kami mengambil tema mengenai supremasi hukum dalam melindungi keanekaragaman hayati di Indonesia. Jadi Jadi di sini tuh teman-teman perlu ketahui dulu apa sih itu supremasi hukum. Nah, jadi supremasi hukum itu upaya menegakkan dan menempatkan hukum sesuai tempatnya. Hukum dapat melindungi seluruh warga masyarakat keanekaragaman hayati tanpa adanya interferensi oleh dan dari pihak manapun. Nah, jadi termasuk oleh penyelenggara negara. Jadi oleh karena itu, supremasi hukum itu tidak hanya ditandai dengan tersedianya aturan, tetapi hukum itu yang ditetapkan melainkan harus diiringi kemampuan menegakkan kaidah hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Abia dengan stambuk A221-22003. Saya dari kelompok 3. Seperti yang kita ketahui bahwa kelompok kami mengambil tema mengenai supremasi hukum, di mana salah satu contohnya yang kami ambil yaitu pembangunan Taman Nasional Kota Palu, di mana tempat ini dibuka resmi pada tanggal 29 Desember pada tahun 2022 oleh Bapak Wali Kota Palu sendiri, yaitu Bapak Hadianto Rashid. Jadi mengenai tema yang kami ambil yaitu supremasi hukum, di mana supremasi hukum merujuk pada prinsip bahwa hukum merupakan otoritas tertinggi yang mengatur segala aspek kehidupan di suatu negara. Nah, dalam konteks pembangunan taman nasional di suatu daerah, seperti contoh yang kami ambil ini yaitu pembangunan taman nasional di Kota Palu sendiri, di mana prinsip supremasi hukum berlaku untuk memastikan bahwa pembangunan tersebut sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Jadi perlu kita ketahui bahwa pembangunan taman nasional di suatu daerah, termasuk pembangunan taman nasional di Kota Palu, harus mematuhi peraturan dan undang-undang terkait dengan lingkungan hidup, konservasi alam, serta perencanaan dan pembangunan wilayah. Hal ini bertujuan untuk melindungi keanekaragaman hayati, ekosistem, dan keindahan alam yang ada di sekitar area taman nasional itu sendiri. Nah, proses pembangunan taman nasional biasanya melibatkan berbagai pihak seperti pemerintahan daerah, kementerian terkait, dan masyarakat setempat. Perencanaan dan pembangunan taman nasional harus melalui proses yang transparan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ini termasuk perlakuan studi kelayakan, pemetaan wilayah, analisis dampak lingkungan, serta melibatkan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Baik, saya atas nama Nika Dedela Darmianti dengan NIM A221-22002. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterkaitan Undang-Undang Negara Indonesia yang mengatur tentang konservasi sumber daya alam, yang dimana di sini kami dari kelompok 3 mengambil contoh dari Taman Nasional yang dikonservasi menjadi tempat wisata. Nah, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990, Pasal 2 yang berbunyi, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berasaskan pelestarian, kemampuan, dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dalam ekosistemnya secara serasi dan seimbang. Nah, di sini menurut
saya, pemerintahan Kota Palu dalam mengkonservasi Taman Nasional menjadi tempat wisata itu belum tepat. Yang dimana pada sebelum dikonservasi Taman Nasional itu terdapat banyak tumbuhan dan ekosistem yang sangat terjaga. Namun bisa dilihat setelah dikonservasi menjadi tempat wisata, di mana beberapa ekosistem seperti tumbuhan itu dihilangkan dan diganti dengan bangunan-bangunan yang dapat menarik wisatawan. Ketidaktepatan pemerintahan Kota Palu dalam mengkonservasikan sumber daya alam ini terlihat dari banyak jenisnya pepohonan yang tersisa di Taman Nasional tersebut, dan bahkan hanya tersisa satu jenis pepohonan yang tumbuh di sekitarannya, bahkan itu hanya di samping-sampingnya saja, yang dimana jika kita lihat dari luar itu sudah terdapat jarang pepohonan atau jenis-jenis tumbuhan yang ada pada Taman Nasional tersebut. Sehingga disarankan untuk pemerintahan Kota Palu untuk menanam lebih banyak tumbuhan lagi di Taman Nasional agar nama citra Taman Nasional itu tidak hilang begitu saja hanya karena dikonservasi menjadi tempat wisata. Di sini saya atas nama Wayan Windiawati dengan NIM A221-22004. Langsung saja di sini kita dapat melihat bahwa pada Taman Nasional Kota Palu telah menjadi salah satu objek wisata yang dikunjungi oleh banyak orang. Yang pada awalnya Taman Nasional ini yang ditumbuhi oleh banyaknya pepohonan, tetapi sekarang hanya beberapa pepohonan saja yang tersisa. Dalam menanggapi hal ini, bukan hanya pemerintah saja yang harus menyelesaikan masalah ini, tetapi masyarakat juga harus ikut adil dalam menjaga dan mengelola Taman Nasional ini agar tetap terjaga ekosistem dan pepohonan yang masih tersisa di taman ini. Seperti yang tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 yang menyatakan bahwa tentang sumber daya alam, hayati, dan ekosistemnya. Di mana pasal 7 yang menyatakan bahwa perlindungan sistem penjaga kehidupan ditunjukkan bagi terpeliharanya proses ekologis yang menunjang keberlangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Jadi, dapat kami simpulkan menurut kelompok kami bahwa pembangunan Taman Nasional di Kota Palu ini belum sepenuhnya memenuhi syarat terkait dengan supremasi hukum. Walaupun dalam pembangunannya melibatkan beberapa pihak, yaitu pemerintahan daerah dan masyarakat, juga dengan tujuan untuk meningkatkan ekowisata, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pembangunan Taman Nasional ini banyak pepohonan yang ditebang sehingga berkurangnya keanekaragaman hayati di tempat itu sendiri.